Tidak diragukan lagi, Swiss adalah negara yang sangat baik bagi pecinta alam dan bagi mereka yang menyukai ketenangan, yang tidak terlalu menyukai kota besar atau tempat ramai. Swiss terkenal dengan banyaknya pemandangan yang indah, dari pegunungan, danau kristal, dan air terjun. Selain keindahan alamnya, Swiss juga dikenal dengan jam tangannya yang berkualitas tinggi, makanan dan coklatnya yang lezat, serta budayanya yang unik di Eropa dan dunia. Tetaplah bersama saya untuk mengetahui bagaimana cara orang Swiss menjalani hidup, apa kebiasaan mereka, dan aturan apa yang paling aneh. Swiss adalah sebuah negara yang berada di kawasan Eropa Tengah, berbatasan dengan 5 negara, yaitu Jerman, Prancis, Austria, Liechtenstein, dan Italia. Ibu kota Swiss adalah Bern, dengan kota terbesar adalah Zurich dan Swiss adalah salah satu negara peringkat ketiga yang paling bahagia di dunia setelah Finlandia dan Denmark. Di negara Swiss warganya bisa menentang hukum apapun. Masyarakat di Swiss bisa menggugat peraturan yang dibuat oleh parlemen, jika mereka tidak setuju. Syaratnya mereka harus mengumpulkan tanda tangan petisi sebanyak 50.000 dalam waktu 100 hari. Jika hal itu bisa dicapai, Swiss akan melakukan pemilu nasional untuk menentukan apakah undang-undang yang dibuat bisa diterima masyarakat atau tidak. Swiss adalah republik federal yang terdiri dari 26 negara bagian yang disebut kanton. Setiap kanton memiliki pemerintahan dan undang-undangnya sendiri, yang artinya adalah negara dengan otonomi daerah yang tinggi. Kanton terpadat adalah Zurich, Bern dan Lucerne. Sistem politik Swiss didasarkan pada kepala negara kolektif. Ini adalah struktur politik yang tidak memiliki presiden tunggal, tetapi memiliki pemerintahan 7 menteri dari keempat partai paling terkemuka di Swiss. Memiliki presiden bergilir yaitu 1 anggota dewan menjadi presiden setiap tahunnya, tetapi 7 menteri masih menikmati hak yang sama dan setara. Swiss memiliki salah satu sistem perawatan kesehatan yang paling mudah diakses di dunia. Pasien mendapat manfaat langsung dari semua tingkat perawatan tanpa rujukan, bahkan hampir tidak ada waktu tunggu. Swiss salah satu negara teraman saat ini, jumlah kejahatan dan kerusuhan politiknya sangat rendah. Oleh karena itu, Swiss juga merupakan salah satu negara yang paling stabil. Orang Swiss tidak bekerja lebih dari yang diperlukan, hal ini berarti mereka memiliki banyak waktu untuk aktivitas lain seperti menghabiskan waktu bersama keluarga dan lainnya. Gaya hidup inilah yang meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Orang Swiss menghormati aturan dan ketertiban sosial, memiliki pola pikir bebas. Mereka sangat memperhatikan kebersihan dan menghormati satu sama lain, jika seseorang menyimpang dan berperilaku tidak terduga, orang Swiss akan meneriakinya. Pekerja seks komersil di Swiss laku keras, tetapi sayangnya mereka sering menjajakan diri di jalan-jalan dekat perumahan warga. Swiss adalah surganya para pelaku industri seks. Mereka dilindungi di bawah payung hukum, baik dari perdagangan manusia, pelecehan seksual dan keabsahan profesi. Sebagai warga negara yang baik, pekerja seks harus membayar pajak penghasilan sebesar Rp68.500 per malamnya. Upaya pemerintah Swiss yang terkenal unik dan berbeda dari negara lain, ialah lokalisasi para pelacur ke dalam bilik-bilik mobil. Bilik-bilik seks itu hanya diperuntukkan untuk para pengguna mobil pribadi saja. Pelanggan maupun PSK yang membawa motor, dilarang menggunakan bilik seks mobil tersebut. Saat jalan-jalan di Swiss, kamu akan menemukan beberapa hal yang dianggap aneh, yaitu di sini jika Anda ingin memancing, Anda harus mempunyai lisensi memancing dan melepaskan ikan hasil pancingan Anda tanpa menyakitinya. Di toilet umum perempuan Anda dapat menemukan urinoir, yang biasanya hanya ditemukan di toilet pria saja karena khusus untuk buang air kecil pria. Setiap kelahiran bayi, orang tua di Swiss akan menggantung poster warna-warni dengan nama dan tanggal lahir, untuk memberitahu semua orang yang ada di rumah bahwa mereka kedatangan anggota baru. Seorang pengemudi mobil melaju dengan kecepatan 180 mil per jam, maka ia akan menerima denda sebesar 11 miliar rupiah. Namun, di negara ini denda bergantung pada jumlah uang yang kamu hasilkan. Semakin besar penghasilanmu, maka semakin banyak juga denda yang harus dibayar. Pegunungan Alpen adalah pegunungan terbesar dan tertinggi di Eropa, membentang sejauh 1.200 km, melewati 8 negara Eropa yaitu Swiss, Prancis, Monaco, Italia, Liechtenstein, Austria, Jerman, dan Slovenia. Di sini Anda dapat menghirup udara terbersih di dunia. Salah satu yang terkenal di Swiss adalah jalur Bernina, yaitu sebuah jalur kereta yang menghubungkan Saint Moritz, sebuah resort ski terkenal, dengan Tirano.
Jalur kereta api ini adalah rel tertinggi di Pegunungan Alpen, dengan ketinggian 2.253 meter. Peternakan adalah industri utama di negara ini, dan sapi adalah salah satu sumber protein utama bagi orang Swiss. Selain itu, susu dan keju Swiss terkenal di seluruh dunia karena rasa dan kualitasnya. Danau Pegunungan Alpen Swiss, seperti cermin kristal di tengah pemandangan pegunungan, airnya sangat jernih dan murni sehingga Anda dapat melihat dasarnya dengan jelas. Suhu musim dingin di Swiss rata-rata berkisar antara -2 hingga 7 derajat Celcius, sedangkan di musim panas suhu berkisar antara 18 hingga 28 derajat. Swiss memiliki lebih banyak bendungan daripada negara manapun di planet ini, memiliki lebih dari 200 bendungan dan yang terbesar adalah Grande Dixens, yang memiliki ketinggian 285 meter, menjadikannya salah satu bendungan tertinggi di dunia. Swiss menerapkan kebijakan yang mendukung penggunaan transportasi umum, misalnya dengan mengenakan biaya parkir yang tinggi, dan mendorong orang-orang untuk menggunakan transportasi umum daripada mengemudi sendiri. Di Swiss ada 4 bahasa resmi, yang paling banyak digunakan adalah bahasa Jerman, bahasa Prancis, Italia, dan bahasa Romansh. Air terjun Rhine adalah salah satu fenomena alam paling mengesankan yang dapat Anda lihat di Swiss. Lebarnya 180 meter dan tinggi 23 meter, terbentuk lebih dari 14.000 tahun yang lalu. Daerah pedesaan indah lainnya adalah Ticino. Di sini selain danau dan pegunungan, Anda juga bisa mengunjungi desa kecil dengan rumah tradisional yang terbuat dari batu. Di Swiss Anda dapat mengunjungi Landwasser Viada, yaitu jembatan kereta api yang terletak di wilayah Graubünden. Karena desain arsitektur yang menakjubkan, jembatan ini dianggap sebagai salah satu keajaiban teknik di Swiss. Kommune Spies adalah sebuah kota madya yang terletak di distrik Silen. Tempat ini memiliki pemandangan indah pegunungan Alpen. Kota ini terkenal dengan Kastil Spies yang berusia lebih dari 1000 tahun, saat ini berfungsi sebagai museum dan tempat pernikahan yang populer. Di sini Anda dapat mengunjungi kebun anggur dan mempelajari tentang produksi anggur atau bahkan mencicipi anggur lokal yang lezat. Di Swiss terdapat Danau Genewa. Danau ini terletak di perbatasan antara Swiss dan Prancis dan merupakan danau terbesar di Eropa Barat. Danau Genewa memiliki bentuk setengah bulan. Di sepanjang danau terdapat berbagai kota dan desa yang indah. Danau ini juga terkenal karena keindahannya ketika matahari terbenam. Danau ini juga memiliki beberapa pulau kecil di dalamnya. Di musim dingin danau ini melepaskan panas yang ditahan di musim panas, dan di musim panas ia mendinginkan lingkungan. Zurich adalah kota terbesar di Swiss, merupakan pusat budaya, ekonomi, dan keuangan. Kota ini memiliki kehidupan malam yang menggairahkan. Selain itu, Zurich memiliki sejarah dan budaya yang kaya, dengan berbagai museum, galeri seni, dan kota ini dihuni oleh 435.000 jiwa. Sungai Limmat memiliki panjang sekitar 36 km dan mengalir melalui wilayah Swiss bersumber di Danau Zurich. Di sepanjang tepi Sungai Limmat terdapat berbagai bangunan bersejarah, jembatan, dan tempat wisata yang menjadi daya tarik bagi orang-orang untuk berkumpul, beristirahat, makan, membicarakan bisnis, berkencan atau sekedar bersenang-senang. Bern adalah ibu kota Swiss. Kota ini terkenal dengan arsitektur kuno yang indah, seperti kota tua yang merupakan situs warisan dunia UNESCO. Bernminster adalah sebutan untuk Katedral Saint Vincent. Katedral ini merupakan salah satu tempat terkenal dan salah satu contoh arsitektur gotik terbesar di Swiss. Katedral ini pembangunannya dimulai pada abad ke-15 dan memiliki menara setinggi sekitar 100 meter. Lucerne sebuah kota di Swiss yang terletak di tepi Danau Lucerne. Di sini Anda dapat mengunjungi jembatan Kapel. Jembatan kayu ini dibangun pada abad ke-14 dan menjadi salah satu simbol kota ini. Selain itu, kota ini juga memiliki banyak gereja bersejarah, seperti Kapel Saint Peter dan gereja-gereja lainnya. Prinsip dasar hukum Swiss adalah tidak seorang pun boleh menyebabkan rasa sakit, penderitaan, atau ketakutan pada hewan. Selain itu, martabat hewan harus dihormati, dan memotong ekor anjing tidak diperbolehkan. Semua anjing harus diberi microchip dan penjualan anjing sangat dikontrol. Babi G ini, parkit dan kelinci harus memiliki pasangan, mereka tidak bisa hidup sendiri. Hidup di Swiss sangat menyenangkan, dengan gaji tinggi dan kualitas hidup yang sangat baik. Biaya hidup di Swiss adalah tinggi, terutama di kota-kota besar. Namun, gajinya juga termasuk yang tertinggi di dunia,
yaitu lebih dari 75 juta sebulan, dan gaji seorang guru adalah 1.395 juta per tahun, sedangkan gaji perawat adalah 1.100 juta per tahun, dan pekerja pos adalah sebesar 1 miliar per tahun. Makan di restoran biasanya dapat menghabiskan sekitar 200 hingga 360 ribu rupiah. Makan di kantin kampus biasanya sekitar 130 ribu rupiah. Orang Swiss memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan sangat sopan. Di kota-kotanya Anda akan merasa sangat tenang. Orang Swiss tampil lebih serius daripada warga negara lain. Mereka memiliki disiplin yang tinggi dan sangat baik. Mereka memiliki standar tinggi di tempat kerja dan dalam kehidupan pribadi. Bagi orang Jerman yang adalah pekerja keras, orang Swiss tampak agak malas. Mereka memiliki gaji yang tinggi bukanlah suatu kebetulan. Sebagian karena mereka sangat efisien, tidak menyia-nyiakan waktu. Orang Swiss memiliki konsep martabat di tempat kerja, pelayan, petugas kebersihan, atau pelayan toko diperlakukan dengan rasa hormat yang sama seperti politisi, pengusaha, atau eksekutif. Di sini Anda tidak akan menemukan kuli panggul atau pembuka pintu seperti yang ada di negara lain, karena di negara ini Anda diharuskan untuk melakukannya sendiri. Mentalitas itu dapat dilihat pada politisi dan pejabat tinggi. Mereka melakukan aktivitas sama seperti penduduk lainnya. Mereka pergi bekerja dengan naik kereta api bukannya dengan mobil mewah. Produksi jam tangan, coklat, dan keju adalah bagian yang sangat penting dari perekonomian Swiss. Ada banyak merek coklat Swiss yang terkenal yang mungkin pernah Anda lihat di supermarket, toko, atau bandara, seperti Lindt, Toblerone, dan Nestle. Jam tangan produksi Swiss harganya pasti mahal, tetapi kualitasnya sangat bagus. Swiss bukan anggota Uni Eropa, orang Swiss secara historis bersikap netral dan negara ini memiliki sejarah tidak berpihak pada kekuatan besar manapun. Swiss telah mempertahankan kebijakan netralitas di semua konflik besar Eropa dan dunia sejak 1815. Hal ini menjadikan Swiss negara yang stabil, bahkan selama masa perang. Swiss memiliki sekitar 140.000 tentara aktif, dan diatur sebagai sistem pertahanan, bukan untuk menyerang. Pria yang berusia antara 19 sampai 34 tahun, wajib mengikuti militer selama 18 bulan dan wanitanya menjadi sukarelawan. Swiss juga kaya dengan sejarah sebagai sebuah negara yang netral tanpa memandang masa perang atau damai, dan tidak pernah terlibat dalam perang sejak tahun 1815. Orang Swiss sangat damai, mereka tidak melihat tentara sebagai sesuatu yang negatif, begitu pula senjata. Jika Anda adalah warga negara Swiss dan berusia di atas 18 tahun, Anda diperbolehkan memiliki senjata, selama Anda sehat secara mental dan tidak memiliki riwayat kriminal. Diperkirakan ada sekitar 2 juta senjata pribadi di negara ini, meskipun demikian, tidak ada insiden publik yang melibatkan senjata selama lebih dari 20 tahun. Letak geografi Swiss yang bergunung, dan politiknya membuat Swiss menjadi negara yang sulit untuk diserang. Swiss juga adalah salah satu negara terbaik yang dapat Anda pilih jika Anda khawatir dengan perang dunia nuklir. Sebagian besar warga memiliki tempat perlindungan nuklir, yang diwajibkan ada di semua rumah dan bangunan tempat tinggal. Konstruksi anti-nuklir yang paling mengesankan adalah terowongan Sonnenberg, yang dirancang untuk melindungi dari ledakan nuklir dengan kekuatan 1 megaton yang berjarak 1 kilometer. Ini adalah tempat perlindungan nuklir sipil terbesar di dunia, yang dirancang untuk melindungi 20.000 warga sipil. Seperti yang Anda lihat, orang Swiss memikirkan semuanya dengan sangat baik dan tidak menyia-nyiakan kesempatan. Jika Anda ingin melindungi uang Anda dengan aman, Anda perlu berpikir tentang Bank Swiss. Bank Swiss terkenal dengan kebijakan kerahasiaan yang ketat dan komitmen mereka untuk melindungi privasi pelanggan mereka. Ini juga menjadikan Swiss tujuan favorit bagi individu dan perusahaan kaya. Rahasia perbankan inilah yang menyebabkan Swiss dikritik di dalam Uni Eropa, yang melihatnya sebagai surga bagi penghindar pajak atau pencuci uang. Karena kerahasiaan bank dan keamanan menyimpan uang di Bank Swiss, ada banyak sekali uang di Swiss yang diperkirakan lebih dari 6,5 triliun dolar yang tersimpan. Mata uang Swiss adalah franc Swiss. 1 franc Swiss sama dengan 16.417 rupiah. Jika Anda mengunjungi Swiss, Anda harus memeriksa undang-undang tergantung pada kanton tempat Anda tinggal. Salah satu hukum yang paling aneh adalah tidak melakukan aktivitas yang berisik di hari Minggu. Selain tidak boleh bekerja di hari Minggu, Anda juga tidak boleh memotong rumput, menggunakan mesin cuci yang berisik, jika tidak maka Anda akan beresiko terkena denda.
Pada sebuah gedung apartemen, tertulis aturan beberapa tindakan yang dilarang, demi ketenangan bersama. Di atas jam 22 ada beberapa aturan di sini yang dilarang dilakukan, yaitu pria dilarang untuk kencing sambil berdiri, dilarang untuk membersihkan kamar mandi, dilarang membanting pintu mobil. Lupa mengaktifkan rem tangan akan didenda, dilarang memihak negara lain, dilarang membuang botol kosong dan kaleng di tempat sampah di hari Minggu, dilarang menjemur pakaian di hari Minggu, dan dilarang mencuci mobil di rumah pada hari Minggu. Setiap mobil di Swiss juga harus ditempeli stiker di dashboardnya yang berbunyi, dilarang mengemudi dengan kecepatan lebih dari 160 km per jam. Jika Anda memiliki anjing, Anda harus membayar pajak sesuai undang-undang. Biasanya di bawah Rp2.800.000 setahun. Tentu saja anjing Anda harus divaksinasi, disuntik dan memiliki paspor jika berpindah dari satu kanton ke kanton lainnya. Jangan mengemudi dalam keadaan mabuk, karena ini adalah pelanggaran yang sangat serius. Dengan kadar alkohol dalam darah yang rendah sekalipun dapat mengakibatkan Anda didenda, dan jika Anda melakukannya berkali-kali, izin mengemudi Anda akan dicabut. Hukum lainnya adalah Anda harus memiliki asuransi kesehatan yang bersifat wajib. Pemerintah menyediakan daftar perusahaan tempat Anda dapat membeli layanan asuransi kesehatan. Selain itu berjalan telanjang melewati pegunungan Swiss dilarang di kanton Appenzell, setelah segerombolan orang Jerman mendaki Alpen dengan telanjang. Di Swiss mereka membatasi iklan tembakau dan ini sangat berhasil. Sistem pendidikan di Swiss diakui secara internasional sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Kurang lebih 90% dari total pengeluaran publik dialokasikan untuk pendidikan, oleh karena itu, sekolah negeri di Swiss tidak memungut biaya sepeser pun. Namun, setelah menyelesaikan sekolah menengah atas terdapat biaya kuliah yang harus dibayar oleh mahasiswa. Biaya ini bervariasi antara institusi dan program studi tertentu. Aturan di negara ini sangat ketat dan untuk menjadi warga negara Swiss adalah salah satu yang paling sulit diperoleh, sama seperti Cina, Qatar, dan Arab Saudi. Anda membutuhkan setidaknya 10 tahun tinggal, lulus tes bahasa, memiliki catatan kriminal yang bersih, dan membuktikan bahwa Anda terintegrasi ke dalam masyarakat Swiss. Swiss dikenal sebagai salah satu negara dengan biaya hidup yang tinggi di dunia. Biaya hidup yang mahal di Swiss disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk tingkat gaji yang tinggi, harga properti yang tinggi, biaya makanan dan minuman yang mahal, serta biaya layanan seperti transportasi dan kesehatan yang juga cenderung tinggi. Selain itu, biaya-biaya lain seperti transportasi umum, asuransi kesehatan, dan layanan-layanan lainnya juga dapat membuat biaya hidup menjadi lebih tinggi di Swiss. Apakah Anda pernah mengunjungi tempat ini? Apa yang Anda suka dan tidak Anda sukai? Bagikan pengalaman Anda, agar semakin banyak orang mengetahui tentang Swiss. Terima kasih sudah menonton, jika Anda menyukai video kami jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi, agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru.